tanpa ada corakan vaskular ya, polos ya, tanpa ada corakan vaskular. Ini kan kalau di sini kan sampai pinggir masih ada corakan vaskular ya. Kalau ini kan tidak ya. Terus ada paru yang kolaps ya, ini parunya kolaps ya, yang paru kanannya kolaps ya. Terus kita bisa lihat gambaran garis pleura ya, ini pleural line ya, pleural line ini. Kalau ini lebih ke gambaran bronkitis ya, ada peningkatan corakan, terus ada coughing sign ya, ini ya, ini ya, ini juga ya, ada penebalan di dinding bronkusnya ya. Oh, ini lebih ke metastasis ya, metastasis ya. Ada nodul yang banyak ya di paru kanan dan di kiri ya. Itu juga tulisannya kan? Gitu? Ya, sama ya. Metastasis. Oh. Dok, Ya? ini tadi apa dok? Ini Yang ini dok? yang mana? Ini yang ini. Ya. Ini lebih ke pneumonia ya. Pneumonia. Sama ada infusi juga. Pneumotoraks, pneumonia, bronkitis, Infusi ya. Infusi ada homogen ya, kapasitas homogen di hemitorak tengah sampai bawah ya. Terus ada meniskusnya di pinggir ini ya. Tapi yang di sini enggak ya. Ini yang infusi. apa? Yang mana? Ini infusi kan? Yang baru ini? Betul betul yang meniskus. Yang meniskus Ini foto atas ya. Foto atas. Foto waters. Ini sinus frontalisnya masih cerah ya, masih lusen. Yang maksilaris kanan lusen ya. Yang di kirinya dia ada opasitas ya. Jadi kemungkinan dia ada sinusitis di maksilaris ya, kiri ya. Kongka nasalisnya juga menebal ya, kanan kiri ya. Ini infusi ya, infusi kiri ya. Ini ada meniskus. Meniskusnya di pinggir aja yang kelihatan jelas ya. Ini ya, situ. Ini guys yang apa namanya? Ini yang apa? Di kanan ya. Dia metastasis. Ya, sama putih. Cuma kalau yang pneumonia, yang infusi dia lebih homogen ya. Lebih homogen ya. Terus pneumonia tadi ada air bronchogramnya ya. Nampak gambarannya ya. Air bronchogram itu penebaran hilusnya ya? Bukan, itu lanjutan dari bronkus. Yang di sekitarnya sudah terisi cairan, dia tetap lusen ya. Seharusnya kan paru kan hitam. Paru itu hitam. Paru itu kan ada alveolus, ada saluran.
alveolusnya terisi sama cairan, dia putih. Salurannya tak terisi sama cairan, dia tetap hitam di tengah alveolus itu. Jadi makanya salurannya tetap hitam. Jadi nampak garis-garis di antara yang putih-putih itu. Oh, iOS itu garis-garis ya. Ini yang STL ya. Ini soft tissue leher ya. Ini daerah kafum nasi ya. Ini palatum ya, palatum yang hard palate-nya ya, ini soft palate sampai belakang ya. Terus ini rongga mulut ya di sini. Sini daerah nasofaring, ini daerah orofaring ya. Ini daerah hipofaring ya atau laryngofaring. Di sini laring ya, laring, baru lanjutannya trakea ya, trakea ini ya. Kelainannya di sini ya, ada opasitas di sini ya, yang menyebabkan penyempitan dari sini ya, yang kolom udara ini jadi sempit ya. Dia pasiennya ada abses di sini, di daerah submandibulanya ya. Jadi udaranya jadi agak sempit ya, pasiennya bisa agak sesak mungkin ya. Gambaran itu ya, gambaran massa ya. Sampai itu ya. Ini penebalan pleura ya, di atas ya. Terus ada perbercakan infiltrat di sini ya, di lapang bawah ya. Ini gambaran kapasitas yang bulat, ini bisa kemungkinan massa paru ya. Ya. Masa ada masa. Tumor yang paling. Ini gambaran pneumonia tapi nggak jelas ya pneumonia. Lobus inferiornya ya. Yang di sini ya, ada konsolidasi ya. Ini yang gelap-gelap nih ada air bronkogramnya ya. Yang ini ya. Sini masih jelas ya. Juga ya. Yang pertama tadi kan sempit ya, ya, sempit di depan kan, nah, ini lapang dia kan. Tadi kan terdesak yang nih kolom udaranya sampai sini kan, gara-gara itu. Kalau ini lebih terbuka dia ya. Gambarannya. Ini bahan torak ini agak banyak ya, makanya materinya jadi lama ya disampaikan ya. Itu pun sudah kita percepat ya. Paru ya, ini untuk pengenalan karena di apanya katanya ada saluran nafas atas juga, makanya kita kasih pengenalan saja ya, sekilas ya.
Ya. Kalau bahannya di apa aja ya? Di email aja nanti ya. Ya PowerPoint-nya. Nanti kasih apa aja? Alamat email aja ya. Oke. Dok, yang Apa? bubble-bubble yang ini. Nah, Ini metastasis. Ini metastasis ya. bubble-bubble itu Ah, kita nggak ada ya. Fotonya nggak ada. Sudah dicari-cari nggak ketemu? Yang apa itu? Ya. Air fluid levelnya ya. Ya. bedanya pneumonia sama TBC. Ya, kalau gambaran apa? Gambaran TBC itu bisa konsolidasi juga ya, bisa pneumonia juga. Jadi kita lihat berdasarkan kalau dari fototorak kita lihat berdasarkan kalau yang post primer biasanya kalau konsolidasinya di atas, nah itu kita lebih mengarah ke TB ya. Tapi tetap kalau fototorak dia cuma mengarahkan kemungkinan ya. Tetap yang pastinya tetap sekutu ya. Kita nggak bisa diagnosa pasti. Makanya nanti kalau untuk TB ada diagnostik berdasarkan foto torak atau berdasarkan sekutu. Tapi kalau dari WHO dia harus putung ya. Ya. Cuma karena pada anak-anak sekutu susah ya, nggak bisa. Sama konsolidasi. Karena kalau pneumonia itu sebenarnya konsolidasi semua itu udah pneumonia. Bahkan metastasis pun ada gambaran pneumonia juga. Gitu kan. Kita nggak bisa memastikan pneumonia itu hanya khusus untuk ya. Dan penyebab non TB itu penyebabnya macam-macam ya. Ada yang kuman-kumannya bisa macam-macam, ada staphylococcus, streptococcus, macam-macam. Oh, berarti kalau misalkan CT scan itu cuma hanya untuk melihat kondisi parunya aja ya, Ya. lebih ke sputum berarti pemeriksaan. Kalau untuk detailnya ya untuk memastikan ya. Karena gambaran fototorak itu banyak mirip-mirip ya. Tapi ya apa namanya sebagian kecil bisa karena apa ya sensitivitas sama spesifitasnya nggak ada yang 100% ya. Biasanya spesifitas rendah, sensitivitas walaupun tinggi 70%, tapi spesifisitas biasanya rendah. Dia tidak bisa membedakan kalau udah ketemu kelainan nih dia arahnya kemana gitu. Nggak terlalu kuat ya. Jadi dia kita pneumonia ya kita diagnosa pneumonia dulu ya. Kalau bisa ada pemeriksaan lanjutan lebih bagus. Tapi kalau tidak ada, mungkin caranya ya seperti kalau misalnya di daerah ya dikasih coba antibiotik 2 minggu dulu atau apa, nanti dikontrol ada perbaikan atau tidak. Dok, kalau langkah-langkah pemeriksaan fototoraksnya kayak yang tadi dokter paparkan di slide ya dok? Ya, gitu. Itu kalau berdasarkan saya dari dulu dari Unpad ya seperti itu. Nah, ya. Kalau misalnya untuk kan ini di sekarang kan ada diagnostik gitu kan ya dok, diagnosis ya dok. Nah itu nanti untuk diagnosisnya sampai mana aja? Apakah emang kayak berdasarkan penyakit yang tadi? Ya, yang atau- tadi aja. Yang tadi kan jelas. Nah, tapi kan penyebab terjadinya itu kita nggak perlu cari sampai detail dari fototorak. Ya, gambarannya pneumonia seperti ini. Penyebab pneumonia kita nggak bisa cari. Pneumotorak seperti itu ya. Efusi gambarnya seperti itu. Penyebab efusi kita nggak bisa cari lagi. Gitu. Ya. Sangat kecil kemungkinannya kita nyari penyebabnya. Gitu. Nah, efusi kan penyebabnya macam-macam, jadi kan. Ini lebih ke bronkitis, ya, kemudian serangan yang meningkat, sama penebalan dinding bronkusnya, ya, ada cutting sign, ada crack, gitu ya. Dok, Ya. konsolidasi pada pneumonia itu maksudnya Ya, kalau pneumonia itu gambarnya konsolidasi. Konsolidasi bahan kepada Ya, konsolidasi. Dia kan ada perbercakan, ada konsolidasi. Nah, kalau pneumonia dia konsolidasi, tapi kalau pneumonia, bronkopneumonia dia perbercakan namanya. Kalau kita sebut istilahnya ya, konsolidasi. Kalau misalnya apa klasifikasi sama konsolidasi apa?
Sama. Itu ya sama aja, cuma beda penyebutan aja. Sama deh berarti. Beda penyebutan aja, ya. Yang kelainan paru itu cuma 2. Kalau nggak opak, lusen. Nanti ada bantu-bantuannya. Konsolidasi. Ada perubahan volume atau tidak, gitu, ya. Nah, kalau ada perubahan volume, apakah berkurang atau bertambah? Itu aja, ya. Sama rupanya, ya Allah. Melihat kelainannya secara garis besarnya, gitu ya. Jadi kalau yang ini pneumonia. Ini ada pneumonia juga. Ya. Ini di bawah sini. Terus mungkin ada infusi juga. Ya, nggak mau salat zuhur ya? Salat dulu. Nanti kasih itu aja ya, alamat emailnya ya nanti. Udah. Ya. Dok, kalau Ya. Ini pemotoran. Ini kan ada bayang lusen, terus tidak ada corakan vaskulernya. Ini kan betul-betul polos kan, ini kan. Beda sama ini kan, sampai ke pinggir ada corakannya. Ini. Terus ada ini, ada pleural lain. Ini yang garis ini, garis ini. Ini. Nah, ini baru pleural lainnya. berarti kalau pneumotorak tuh kolaps ya rupanya. Pola. Berarti dia tergeser gitu. Kayak Mendesak. mengecil ya. Mendesak. Mendesak. Pneumotorak ya? Iya. Pneumotorak dia parunya kolaps karena terdesak. Kan tadi atelektasis kan ada penyebabnya macam-macam. Ada yang pasif atau kompresif, ini itu pasif dia. Dia kolapsnya karena dia didesak. Desak sama apa yang isi pleura itu ya. Bisa infusi, bisa pneumotorak. Ya. Tadi bisa karena infusi sama apa dok? Didesak dok? Bisa pneumotorak semua yang mendesak itu bisa. Pneumotorak di mana? Sini ya. Dari infusi sama infusi dan Yang paling sering itu infusi. Pneumotorak pun bisa mendesak juga. Harus itu. Ya, trakea itu deviasi itu tergeser karena ada arkus aorta itu yang membesar ya? Salah satunya. Salah Satu penyebab definisi trakea arkus aorta. yang menggeser dia ke kanan ya dok? Ke kanan. Jadi dia trakeanya menggeser. Ke kanan. Kalau Terus karinanya juga jadinya agak membesar ya dok? Lebih dari 90 derajat ya? kalau itu kalau pembesaran atrium. Oh, itu beda lagi ya? Beda lagi. Lalu dok, kalau misalnya penilaian terhadap jantung ini bagaimana? Oh, kita mungkin kalau untuk respirasi kita nggak fokus ke jantungnya. Berarti sekilas saja ya dok, Sekilas apakah saja. jantungnya membesar? Apakah... CTR aja. CTR kan udah belajar. Oh iya dok, benar. CTR kan udah itu kan. Berarti ngitung lagi dok? Kalau yang di sini dok? Ya, itu nggak apa-apa kan, nggak masalah kan, hitung lagi ya. Dok, kalau yang periksa keadaan soft tissue dan tulang-tulang iga tuh kita lihat ada fraktur atau enggak gitu ya dok? Iya, salah satunya kalau ada trauma. dok Kalau sebenarnya yang kardiomegali itu dok lebih dari 55 berapa? kalau foto PA 50, Oh PA 50. kalau AP kita 55 masih boleh. Oh, ada ya dok? Dok, mau nanya dok, ya? Yang dari dok, mau nanya lagi dok, yang apa? Ada organ abdomen yang keluar dalam rongga itu maksudnya ada apa namanya? Usus. Diafragmanya keluar Ya. gitu. Apa? Diafragmanya bolong. Bolong. Diafragmanya bolong, terus ada usus yang Yang naik ke atas. naik ke atas. Oke. Nah, dia itu herniasi biasanya. Yang paling sering herniasi usus. Nah, tapi selain usus, organ solid susah kayaknya. Tapi pernah organ solid. Kayak hepar gitu bisa dok? Hepar terlalu besar. Yang besar yang pernah itu apa ya? Tapi yang paling sering usus. Ya. Oh khusus. Ya, nanti Rea ya. Dokter makasih banyak ya dok. Ya. Dok terakhir dok. Terakhir dok ya, saya bingung kan dok. Yang pendorongan terhadap hili itu apa dok maksudnya? Hilus. Hilus. Biasanya hilus tertarik.
Hilus tertarik karena ada proses fibrosis, atelektasis. Tertariknya itu bagaimana dok? Apakah ke media atau ke apa? Biasanya hilus atas bawah. Oh, atas bawah. Kalau atelektasisnya di atas, dia nariknya ke atas. Tapi kalau atelektasisnya ke bawah, dia bawah. Bawah atelektasis. Nah, atau pada pasien psikiatrik TB, fibrosis dia naik dulu. Yang tinggal apa namanya garisnya itu kan garis yang major sama minor itu. Nah, Misalnya. ya, Misalnya.